warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresawati Kahutami dari kelompok 2A 2017-1. Di sini saya akan mempraktekkan tentang bilas lambung. Alat dan bahannya adalah: yang pertama ada satu set NGT, ada klem, ada gunting perban, speed 20, tempat untuk menampung spesimen, plester, kasa, gelas ukur, air NaCl. Di sini ada urin bag, ada jelly sebagai pelumas, ada air, ada bengkok, sarung tangan bersih, stetoskop, dan ada perlat dan handuk, dan juga ada baskom. Setelah kita mempersiapkan alat, kita mencuci tangan lalu kita mendatangi pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Teresa. Saya yang bertugas pada pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Putri? Nah, iya benar ya Bu ya. Jadi di sini saya akan melakukan bilas lambung kepada Ibu. Tujuan dari bilas lambung ini dilakukan untuk membersihkan lambung Ibu. Tidak lama Bu, waktunya hanya 10 sampai 30 menit. Apakah Ibu setuju Bu? Baik Bu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Setelah kita memasang sarung tangan bersih, selanjutnya kita cek dulu pertama kepatenan jalan napas pasien. Kita cek hidung sebelah mana yang lebih paten. Setelah itu kita bersihkan hidung pasien menggunakan kasa lembab. Maaf ya Ibu, permisi ya. Nah, setelah kita membersihkan hidung pasien, kita mulai mengukur NGT-nya. Nah, kita bisa mengukur NGT dari hidung sampai ke cuping telinga. Yes ya Bu. Baru kita ukur dari cuping telinga sampai ke sternum. Nah, kira-kira 50 cm. Setelah itu kita beri tanda 50 cm tadi. Nah, setelah kita mengukur NGT kepada pasien, selanjutnya kita beri jelly di ujung NGT yang akan kita masukkan ke hidung korban. Kita kasih jelly terlebih dahulu. Nah, jelly ini fungsinya sebagai pelumas agar ketika kita masukkan NGT ke hidung korban itu tidak terlalu sakit. Selanjutnya kita masukkan perlahan-lahan. Permisi ya Ibu. Nah, ketika kita masukkan NGT ke hidung korban, kita sarankan kepada Ibu untuk tidak menelan, tetapi menarik nafas yang dalam. Nah, setelah kita klaim tadi NGT-nya, setelah itu kita memeriksa apakah selang NGT-nya sudah masuk ke dalam lambung Ibu atau belum. Dengan cara yang pertama kita bisa menggunakan stetoskop. Lalu kita mengambil speed 20. Kemudian kita ambil sedikit air. Kemudian kita buka klemnya. Setelah itu kita masukkan speednya, kita dengarkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan mengambil cairan yang ada di lambung korban. Setelah itu kita taruh cairan ini di wadah yang sudah kita siapkan tadi untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, yang ketiga, setelah itu kita klaim. Nah, selanjutnya kita cara ketiga. Pertama kita buka keran terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil kom yang berisi air. Kita masukkan selang NGT yang di ujung ini ke dalam kom yang berisi air. Kita lihat apakah ada gelembung-gelembung udara atau tidak. Jika ada, berarti klem sudah masuk ke dalam lambung korban atau pasien. Setelah itu
kita klem kembali. Setelah itu kita lakukan fiksasi kepada pasien dengan menggunakan plester yang sudah kita gunting. Kita menggunakan fiksasi menyilang. Nah, setelah kita sudah fiksasi NGT-nya di pasien, kita akan melanjutkan tindakan yaitu bilas lambung. Yang pertama, kita posisikan pasien yaitu kepala lebih rendah daripada badan. Permisi ya, Bu. Setelah itu kita miringkan pasien ke arah kiri. Setelah itu kita ambil perlak. Handuknya di mana? Yang pertama kita lepaskan klem terlebih dahulu. Lalu kita letakkan speed 50. Kita masukkan air sebanyak 50 cc. Nah, setelah itu kita lepaskan klem, kita biarkan air hangatnya mengalir ke lambung pasien dengan menggunakan gaya gravitasi. Setelah habis 50 cc, kemudian kita klik lagi, kita isi air lagi sampai 300 cc. Kemudian kita klem, kita tunggu selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita bisa membuka klem. Lalu kita arahkan ke mangkok baskom. Kita tunggu sampai airnya itu sama warnanya dengan air yang kita masukkan tadi. Nah, itu adalah cara yang pertama. Setelah itu kita klem lagi. Setelah itu kita akan melakukan cara yang kedua dengan menggunakan urine bag. Seperti tadi, kita akan memasukkan air menggunakan speed 50 sampai 300 cc air. Kemudian kita lepaskan, kita tunggu 1 menit. Setelah 1 menit kita lepaskan klem, kita masukkan ke urine bag. Nah, setelah itu kita lepaskan klemnya, kita letakkan urine bag di bawah pasien. Nah, kita tunggu juga sampai airnya ini berubah warnanya seperti air yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita klem lagi. Nah, selanjutnya itu ada posisi yang kedua. Itu adalah pasien baring dengan kepala tetap rendah di atas badan korban. Setelah itu kita letakkan perlak di atas badan korban dan suruh pasien untuk miring ke kiri. Setelah itu caranya sama dengan yang kita lakukan untuk posisi pertama tadi. Letakkan speed 50 di selang NGT, kemudian
kita isi sampai 300 cc air hangat. Kemudian kita bisa buang airnya ke baskom atau urine bag. Nah, setelah selesai kita beresin alat, kita posisikan ibu seperti semula. Maaf ya Bu. Nah, yang NGT-nya tadi bisa kita letak saja di samping ibu jika kita akan melakukan bilas lambung atau tindakan yang lainnya. Tetapi jika tidak, kita bisa melepaskannya secara perlahan. Nah, setelah itu kita pamit kepada ibu. Nah, ibu, saya telah selesai melakukan bilas lambung kepada ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya melakukan tindakan tersebut? Oh, agak baikan ya Bu ya. Jadi setelah itu kita bersihkan alat, kita pamit dari pasien, terus kita bersihkan alat, kemudian kita dokumentasi. Nah, setelah itu kita dokumentasi. Dokumentasi ini kita catat tanggal, jam, dan hari. Kita catat juga nama pasien, nama perawat. Dan setelah itu kita tulis cairan apa yang kita berikan kepada pasien, berapa jumlah cairan yang kita berikan kepada pasien, berapakah jumlah pengeluaran cairan dari pasien, apakah ada bau, bagaimanakah warnanya, dan bagaimanakah respon pasien. Setelah itu kita monitor terus TTV dari pasien.